Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang budiman, sesi yang ketiga atau materi yang ketiga ini adalah tujuannya adalah kita bisa memposting atau mengirim baik berupa tugas materi, latihan, kemudian mengirim video dan yang lainnya. Jadi ini adalah intinya adalah aktivitas pembelajaran online yang kita akan kelola. Tapi Bapak dan Ibu, sebelum itu pastikan nantikan Bapak dan Ibu sudah menyiapkan file itu di dalam flash disk. Pastikan flash disk itu ada fasilitas OTG-nya. Jadi flash disk yang ada OTG-nya, Bapak dan Ibu silahkan siapkan materinya, latihannya, terus apalah namanya di sana, ulangannya atau apanya sudah disiapkan di dalam flash disk OTG-nya. Jadi di sini saya akan mencoba merefresh kembali bagaimana cara membuka flash disk yang ada fasilitas OTG-nya di dalam gadget kita. Ini dasar basic Bu ya, supaya kita nanti mengolah pembelajaran cukup di tangan saja, tetapi kita sudah dan bantuan gadget kita sudah bisa mengolah pembelajaran jarak jauh. Jadi materi berikutnya sebelum intinya tadi adalah bagaimana membuka OTG di dalam gadget kita. Oke Bapak dan Ibu, berarti kita silahkan nanti Bapak dan Ibu cari di fitur di HP di gadgetnya yang ada pengaturan, klik pengaturan. Oke. Nah di sini nanti akan ada muncul di pengaturan itu pilihan ada OTG. Kalau saya Vivo HP-nya, jadi ada seperti ini. Saya klik OTG. Di sini nanti mungkin punya Ibu OTG-nya kalau mati seperti ini harus dihidupkan dulu. Caranya adalah dengan memindahkan, mengklik sehingga warna biru. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak dan Ibu, berarti OTG kita atau file yang ada di flash disk sudah bisa terkoneksi dengan HP kita. Kalau sudah, kita back aja Bu ya. Kita back, oke. Kita tampilkan di monitor utama di gadget kita seperti ini. Misalnya setelah kita buka tadi OTG kita, HP flash OTG dengan cara menghidupkan fitur OTG-nya, silahkan dicari nanti di HP Ibu pengelolaan file, folder atau icon pengelolaan file. Kita ini mau membuka file Bu ya. Kita klik di sini, oke, tampil seperti ini. Maka di sini pilihlah nanti file lokal. Di file lokalnya ada telepon, penyimpan di telepon dan juga OTG. Berarti kita klik file lokal ini. Nah, di sini sudah ada pilihan. Misalnya file kita itu ada di flash disk yang ada OTG-nya, kita klik Bu. Nah, ini adalah file isi dari file-file yang ada di flash disk saya. Jadi Bapak dan Ibu sebelum memposting nanti, memberikan tugas latihan dan seterusnya kepada siswa di classroom, pastikan file itu sudah dipersiapkan di dalam flash disk. Demikian cara membuka file yang ada flash disk yang ada fasilitas OTG-nya Bapak dan Ibu. Oke, kita kembali ke monitor depan. Target kita adalah kita akan posting materi, latihan dan seterusnya di classroom kita. Langkah pertama kita buka classroom. Oke, ini tampilannya masih kosong. Masih kosong Bapak dan Ibu ya. Oke. Setelah itu kita akan mengisi materi bab pertama. Ini misal saja Bapak Ibu deh ya. Saya akan carikan langkahnya adalah kita klik tanda tambah ini. Oke. Kami dalam mula pembelajaran itu membiasakan kepada siswa, walaupun pembelajaran itu jarak jauh online menggunakan file, tetapi saya minta anak itu mencatat file materi itu. Fungsinya apa? Banyak ahli teori pembelajaran mengatakan ketika anak itu mencatat, memindahkan dari satu buku ke buku tulisnya, mencatat secara manual, maka itu anak itu sudah belajar secara tidak langsung. Yang kedua adalah kita ingin anak-anak kita itu memiliki materi yang teratur.
Saya punya pengalaman ketika saya berikan file berupa file-file subcopy seperti ini, ternyata anak-anak tuh kelabakan ketika belajar. Ternyata filenya tidak disusun dengan rapi. Jadi kita berikan penugasan kepada anak itu berupa mencatat. Jadi materi yang kita upload di materi bab 1 ini adalah penugasan. Tugasnya adalah mencatat materi yang kita berikan itu di dalam buku tulisnya. Setelah dia, bagaimana siswa itu cara responnya nanti pembelajaran yang sesi yang berikutnya Bapak dan Ibu, insya Allah. Terus kita akan upload Bu ya, kita materinya kita upload di sini. Di sini ada assignment, ini adalah penugasan, ini adalah pertanyaan, ini adalah materi. Jangan di materi, walaupun sini babnya materi bab 1, tapi kita ingin memberikan penugasan. Penugasan itu adalah mencatat, nanti catatan itu dipoto oleh siswa lalu dikirim ke classroom, lalu kita nilai Bapak dan Ibu. Jadi catatan pun dapat nilai anak-anak kita. Oke, kita klik sini assignment. Oke, penugasan. Nah, kita kasih judul. Kita beri judul. Kita beri judul materinya itu biar teratur Bu ya. Saya kasih judul pertama adalah kita beri judul saya misalnya saya kasih angka 1. Misalnya materi pertama adalah sifat-sifat eksponen. Misalnya ini materi bab 1. Oke. Ya. Eksponen. Nah, di sini kalau kita sudah beri judul ini adalah judul dari materi kita atau apa sih isinya gitu loh Bu. Berikutnya adalah Bapak dan Ibu berikan deskripsi. Bagaimana sih anak itu harus mengerjakan tugas ini? Kalau saya biasanya seperti ini. Silahkan catat di buku catatan. Selanjutnya difoto dan kirim ke classroom. Nah, ini nanti kita akan jelaskan lebih mendalam lagi. Ini ada bagaimana cara meresponnya, nanti kita akan jelaskan. Lalu poinnya di sini. Nah, poin di sini misalnya mencatat tuh silahkan Bapak Ibu, karena ini adalah tugas mencatat. Nilainya jangan terlalu besar lah. Misalnya kita kasih nilai nilainya kita tinggi 100 nih Bu. Misalnya mencatat tuh Ibu mau merubahnya juga silahkan. Caranya Anda klik angka 100 ini, lalu Anda ganti dengan misalnya 80, lalu simpan. Nah, due date-nya ini adalah batas waktu pengirimannya, kapan terakhir dia ngirim, kita batasi Bu, kita batasi. Nah, caranya adalah tinggal Anda klik no due date ini, akan tampil tanggal. Misalnya Anda klik dia kasih waktu, ya biasanya kami berikan penugasan itu satu paket latihan, baik latihan dan materi itu satu paket, waktu yang sama bersama. Misalnya tanggal 27 saya beri 3 hari mereka, ini terakhir. Kalau dia lewat daripada 27 ngirimnya, maka dia terlambat. Nah, terlambat ini nanti saya akan kasih nilai yang berbeda dengan yang on time. Misalnya yang on time tanggal 27 nanti kasih nilai penuh 80, tetapi yang terlambat nanti ada ketika di bawah 27 kita kasih nilai di bawah 80. Lalu kita okekan. Lalu topiknya kita tarik, jangan lupa Bu, topiknya kita kasih nama topiknya. Topik tadi itu yang kali kita pilih tadi adalah materi. Topiknya adalah materi. Oke, lalu save. Nah, ini sudah Bapak dan Ibu. Ini sudah, topik sudah. Ini sekarang kita akan menyertakan filenya Bu. Menyertakan file kan tidak mungkin ya anak-anak itu mencatat kalau file tidak ada. Nah, di sini ada icon ada tanda panah, kemudian ada icon sisipkan, penjepit kertas. Silahkan klik tanda penjepit kertas ini untuk menyisipkan tugas yang sudah kita siapkan. Oke, klik.
Nah, kita kan sudah menyiapkan asumsinya, kita sudah menyiapkan file itu di flash disk lewat OTG kita. Lalu kita cari file saja. Nah, oke. Cari file, kita nyari filenya di OTG Bapak dan Ibu ya. Sini, oke, kita coba di sini. Kita cari OTG, oke, people, unduhan, rekam, sebentar. Di sini ada, coba di sini tampilannya seperti itu. Oke, di sini, oke, kita di sini lihat, kita buka OTG kita, ada Vivo, ada disknya, ini dia. Kita klik. Nah, jadi saya ulangi lagi Bapak dan Ibu, caranya kalau sudah ini kita ingin menyelipkan tugas itu berupa file, karena tidak mungkin anak itu mencatat kalau filenya tidak ada. Jadi kita klik tanda penjepit kertas di sini, kita klik, lalu kita anggapannya, asumsinya kita sudah menyimpan file itu di dalam OTG flash disk kita. Klik file, oke. Lalu ada tanda yang samping ini, ada strip 3 ini, kita klik. Lalu ada OTG berarti disk IMG ini, kita klik. Tanda ini ada tanda tombak mata 3 ini Bu, kita klik. Oke, di ini filenya. Nah, di sini silahkan nanti cari file yang bersangkutan yang sudah Bapak dan Ibu siapkan. Saya cari. Oke, sebentar. 29 MB yang sedikit ya file ini, contoh aja Bapak dan Ibu ya, contoh saja. Saya cari yang ringan filenya biar cepat. Makalah sampai. Anggaplah filenya ini Bapak dan Ibu ya. Ini sebagai contoh saja, sembarang yang saya ambil. Saya klik. Nah, saya klik. Nah ini dia. Ini naskah cuci tangan ya, ini misal saja. Misal saja sifat-sifat eksponen itu adalah naskah cuci tangan. Ini tidak nyambung sih sebenarnya, tapi anggaplah ini filenya gitu kan. Sudah, kalau sudah, poinnya sudah ada, due date-nya sudah, batas terakhir sudah ada, topiknya sudah ada, petunjuknya sudah ada, filenya sudah ada. Anggaplah ini adalah file sifat-sifat eksponen. Lalu kita kirim. Kirimnya ada tinggal mengklik, ada tanda panah itu Bu di atas. Klik. Oke. Nah, ini kalau sudah, kita klik assign. Nah, tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu ya. Ya sudah, nah inilah apa namanya, disinilah tugas yang pertama kita kirim kepada siswa kita berupa materi. Kita minta tolong dia, materi itu judulnya adalah sifat-sifat eksponen, untuk dicatat buku tulis, lalu dipoto, lalu dikirim ke classroom. Demikian Bapak dan Ibu, nanti yang fitur yang lainnya kita akan lanjutkan di materi yang berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.